Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tentang membahas kitab pentingnya urgensinya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari setelah subuh kita membahas dua poin ya. Poin pertama apa tadi? Manusia yang paling bahagia dunia dan akhirat adalah orang yang mengenali Robnya. Orang yang mengenali Robnya. Sekarang setelahnya mengenali Allah adalah hayatul qulub, hidupnya hati. Mengenali Allah adalah hayatul qulubi. Ma'rifatullah, mengenali Allah adalah hayatul qulubi, hidupnya hati. Mafhumnya, bodoh tentang Allah adalah apa? Matinya hati atau sakitnya hati. Sakitnya hati. Jadi kalau kita pingin hati kita itu sehat, hidup, tidak ada cara melainkan harus mengenali Allah. Dan mengenali Allah ada berapa pintu tadi kemarin? Tadi pagi? Masih ingat ya? Tiga. Kita sebutkan ulamanya siapa yang mengatakan bahwasanya mengenali Allah adalah kehidupan hati. Kita sebutkan di situ qala Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Shawa'iqul Mursalah juz 1 halaman 150. Kata beliau, fa innahu, maka sesungguhnya la hayata lil qulubi, tidak ada penghidupan bagi hati. Hayata itu nakirah, sebelumnya pakai la nafyi li jinsi. Maksudnya apa? Sedikit pun tidak ada kehidupan bagi hati, sedikit pun. Kalau kita pakai lampu ya, lampu itu yang paling kecil berapa? 5 watt ya. Andai kata ada setengah watt itu ya, atau seperempat itu nggak ada sudah. La berapa watt ya? Paling kecilnya watt nggak ada sudah, mati sudah. Makanya tidak ada kehidupan bagi hati, wala na'ima, dan tidak ada kenikmatan bagi hati, wala ladzata, dan tidak ada kelezatan bagi hati, wala surura, dan tidak ada kesenangan bagi hati, wala amana,
dan tidak ada keamanan bagi hati, wala tama'ninata, dan tidak ada ketenangan bagi hati. Coba lihat gaya bahasanya, ditiadakan dulu, tidak ada kehidupan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, tidak ada kesenangan, tidak ada kenikmatan, tidak ada keamanan, dan tidak ada ketenangan, illa, baru dikecualikan, hanya ada satu aja, berupa apa? Bi anta'rifa rabbaha, hati itu bisa mengenali Rabbnya, wa ma'budaha, hati mengenali zat yang diibadainya, wa fatiraha, hati mengenali penciptanya melalui apa? Bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, melalui dengan nama, sifatnya, dan perbuatannya. Ini kalau di ilmu balaghah ya, ini di ilmu balaghah itu persis kayak kata la ilaha illallah, ditiadakan semua Tuhan, nggak ada Tuhan yang patut disembah, nggak ada sama sekali, nggak ada, baru kecuali berarti hanya Allah sajalah yang patut diibadahi, nggak ada yang lain. Sama aja di sini, nggak ada kehidupan, nggak ada kenikmatan, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan, sudah nggak ada. Mau pakai cara apa aja nggak ada, kecuali apa? Mengenali Allah. Mengenali Allah dengan apa? Nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan apa? Perbuatannya. Coba renungkan ikhwan. Jadi kalau kita pingin bahagia, jelas tempatnya di mana? Di hati. Kenikmatan tempatnya di mana? Di hati. Taib, keamanan tempatnya di mana? Di hati. Semuanya di hati kan. Nah, sebenarnya untuk hati ini lo gampang, nggak perlu kemana-mana Pak, nggak perlu Anda ke mall, nggak perlu Anda butuh duit sekian ratus M, gedung yang mewah, nggak perlu, dan nggak perlu juga makan enak, udah nggak perlu, nggak ada semuanya itu. Tinggal konekkan aja hati kamu dengan Allah, buka jalan kamu ke Allah, mengenali Allah, itu aja. Maka saran saya bagi seorang yang lagi sedih dengan keadaan, lagi frustasi, lagi punya masalah itu kan, itu sebenarnya solusinya mudah. Apa? Tinggal Anda memahami Rabb Anda. Sudah, kenali Rabb Anda wis. Kenali Rabb Anda. Udah selesai masalahnya. Kenali Rabb Anda. Kenali Allah. Udah selesai masalahnya sudah. Enggak ada lagi sudah, udah main lagi. Jelas ya? Taib. Ucapan ulama Ibnu Qayyim lagi. Wa qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala fi Da'i wad Dawa, dalam kitab Ad-Da'i wad Dawa, halaman 1 ya, juz 1 halaman 84. Ini belum saya kirim ke antum dah, kitab yang baru. Belum kah? Biar dipasang gitu ya. Tak kirim ke antum ya. Taib.
Ibnu Qayyim berkata dalam kitab apa tadi? Ad-Da'u wad-Dawa. Lihat ini. Fa inna hayatal insani, maka sesungguhnya hidupnya manusia itu tergantung bihayati qalbihi wa ruhihi, tergantung dengan hidupnya hatinya dan ruhnya. Kalau hati dan ruhnya hidup, berarti manusianya hidup. Nah, kalau ruhnya, kalau hatinya mati, manusianya mati. Makanya jangan heran kalau sudah manusianya mati berbuat sesuka hati, karena dia itu mati. Dia itu mati. Lihat. Wala hayata liqalbihi, dan tidak ada penghidupan untuk hatinya. Enggak ada penghidupan untuk hatinya. Illa kecuali, enggak ada penghidupan untuk hatinya kecuali apa? Bima'rifati fatirihi, kecuali harus mengenal siapa fatir, penciptanya. Wa mahabbatihi, kecuali harus cinta dengan penciptanya. Wa ibadatihi wahda, kecuali harus beribadah kepadanya. Jadi kembali ke ibadah. Wal inabati ilai, dan harus mengembalikannya kepada Rabbnya. Wat tama'ninati bidzikrihi, dan dia merasa tenang dengan disebutkan nama Allah. Wal ungsi biqurbi, dan dia nyaman ketika dekat dengan Allah. Coba bayangkan ya Allah. Jadi mengenali Rabbnya, mencintai Rabbnya, kembali kepada Rabbnya, tenang dengan menyebutnya, nyaman dekat dengannya. Sudah, itu solusi. Tinggal diri kita sekarang, apakah nyaman ketika dekat dengan Allah? Nyaman gak ketika dekat dengan Allah? Buktikan kalau pas sholat. Nyaman gak? Kalau nyaman berarti kuat 2 jam, kuat 3 jam, kan nyaman Pak. Kayak Anda nyaman dengan istri Anda, kuat gak 10 jam Pak Agus? Kuat kan nyaman. Nyaman. Kayak orang lagi main apa? Lihat bola. Nyaman dengan permainan bola, apa coba? Kuat berjam-jam itu. Dan hendaknya dia tenang ketika zikir. Ketika kita zikir kepada Allah, tenang enggak? Atau zikir subhanallah wa bihamdi, dengan zikir miliar, tenang mana kira-kira ya? Hah? Ya, ini masalahnya di sini sebenarnya kita. Ya, masalahnya di sini. Lihat, faman faqada hadhil hayata faqadal khairu kulluh. Barang siapa yang kehilangan kehidupan hati, maka dia telah kehilangan seluruh kebaikan. Renungkan ucapan Ibnu Qayyim. Siapa yang kehilangan kehidupan hati, berarti telah kehilangan seluruh kebaikan. Berarti kalau dia hatinya itu mati, ya, itu apapun yang Anda miliki dari dunia-dunia yang ada itu nggak ada manfaatnya. Kalau sudah hati itu mati, ya, hati mati Pak ya. Apapun yang Anda miliki dari urusan-urusan dunia itu, la yang fauka, nggak akan ngasih manfaat kepada kamu, justru menambah apa? Masalah di kemudian hari. Coba ayo renungkan. Berarti supaya kita tidak kehilangan kebaikan yang besar ini, harus dijaga hati kita. Kehidupan hati kita
harus kita jaga. Dan bagaimana menjaga kehidupan hati kita? Harus hati ini dikonekkan dengan Allah. Dikonekkan dengan Allah, Pak. Kalau saya contohkan, kalau boleh saya contohkan Pak ya, HP. HP harganya 30 juta atau 1 M HP-nya itu. Tapi orang-orang sinyali. Bisa untuk nelpon Allah enggak? Bisa untuk nelpon orang enggak HP itu? Enggak bisa, walaupun harganya berapa? Sekian ratus juta se-M lah udah. Isinya pun enggak tanggung-tanggung Pak, pulsanya enggak tanggung-tanggung. Atau isi seluruh duit butuh kamu isi di pulsa itu Pak. Tapi enggak ada connectingnya itu loh, enggak ono connect apa jenenge? Sinyalnya enggak bisa Pak. Kalau itu paham, maka sama saja apapun casing yang kita miliki, ya, casing yang kita miliki, berapapun duit yang kita miliki, berapapun dunia yang kita miliki, itu nggak ada apa-apanya, itu nggak akan bisa membahagiakan Anda manakala nggak ada jaringan connectingnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini? Nah sekarang gini, HP ini jadul Pak, HP ini murah, regane mek 200.000 wis, pulsa ini mek 10.000 wis, wah murah banget, tapi ada sinyalnya, bisa nggak untuk nelpon? Sudah itu loh gampang, bisa untuk nelpon, jadi penting sinyal, iso nelpon, gitu loh. Maka barakallahu fikum adalah connectingkan atau hubungkan jaringan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Karena itu selama ada jaringan berarti hati kamu itu hidup. Kalau hati kamu itu hidup berarti Anda akan memperoleh apa? Bahagia, ketentraman, keamanan, kebahagiaan, semua kau dapatkan. Bisa dipahami insyaallah. Taib. Sekarang apa yang Anda rasakan? Dunia Anda itu Masya Allah semua serba terpenuhi. Wes terpenuhi ya. Terus hatimu tuh sumpek. Sumpek, nggak tahu kenapa kok sumpek gitu kan. Dikasih tawari makan nggak mau, ditawari istri lagi gak gelem, ditawari gak, sudah paling stres karep mulu piye gitu kan, ngini nggak mau, ngini nggak mau, ngini nggak mau, semua nggak mau, terus gimana? Bisa dipahami ya? Coba gimana rasanya? Pusing kalau lihat orang sini nggak mau, itu nggak mau, itu nggak, semuanya nggak mau, terus gimana karepmu itu gimana kan gitu kan? Masya Allah, saat itulah Anda akan mengetahui pentingnya jaringan itu ke Allah. Mobil yang mewah pun nggak berarti bagi Anda kalau sudah kayak gini nih Pak. Jabatan yang tinggi pun nggak akan ada manfaatnya kalau udah gini, nggak ada sudah. Masya Allah. Lanjut lagi. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran halaman 382. Perhatikan ini. Kata beliau, idza qawiyat, apabila telah kuat mawadul iman wa ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi, apabila telah kuat mawad. Apa arti mawad? Mahda. Mahda itu berarti tema ya. Apabila telah kuat
temanya iman. Telah kuat makanan iman lah, telah kuat pelajaran iman, kuat. Kemudian kuat pula ma'rifatullah, pengenalan dia kepada Allah kuat. Taib wa asma-sifati wa mahabbatuhu, telah kuat kecintaan dia kepada Allah. Wa syauqu ila liqaihi, dan kerinduan dia untuk bertemu kepada Allah telah kuat. Jadi mawadul iman kuat, mawad ma'rifatillah kuat. Idza qawiyat mawadul imani wa ma'rifatillah, apabila telah kuat temanya iman, temanya ma'rifatillah, temanya wa mahabbatihi wa syauqi ila liqali, udah kuat ini ya, maka istaghna bihal abdu, seorang hamba itu istaghna, sudah merasa cukup dengan tema-tema tadi, an katsirin minal ghadai, dari banyak dari makanan. Artinya dia nggak perlu lagi untuk makan, Pak. Nggak perlu lagi banyak makan. Dia sudah penuh, dia sudah kenyang dengan apa itu? Dengan Allah dia. Dia sudah kenyang dengan Allah. Makanya orang kalau sudah kayak gini sudah kuat ya. Tema-tema keimanan, tema mahabbah ini, tema liqa ila rabbi, syauq ila rabbi, ridho dengan Allah, udah sempurna, Pak. Udah kuat, Pak. Maka dia tidak membutuhkan banyak makanan. Makan dikit itu sudah cukup, Pak Isan. Sudah terpenuhi makanan hati berupa mengenali Allah. Lihat, Pak. Wa wajadalah kuwatan, dan dia menjumpai lah dengan mawat tadi, kekuatan di atas kekuatan makanan, Pak, yang itu dari apa? Kekuatan makanan hewani, Pak. Kan makanan hewani itu kan luar biasa toh, vitaminnya, kekuatannya itu nggak ada apa-apanya. Kekuatan ini nggak ada apa-apanya dengan kekuatan iman, kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan apa tadi? Mengetahui Allah, itu nggak ada apa-apanya. Maka dari sini saya simpulkan, Pak, para sahabat dulu itu kalau makan kayaknya banyak kita, Pak ya. Kalau makan yang bergizi banyak kita, insya Allah, Pak. Tapi kekuatannya kok lebih kuat mereka ya. Itulah rahasianya. Jadi makanan iman, makanan mengenali Allah, itu justru kekuatan yang melebihi kekuatan makanan hewani. Jadi
tes. Sekarang tak gambarkan gini sekarang ya, biar enak. Ini makanan hewani, makanan hewani yang kata ahli gizi ini menambah vitamin dan kekuatan gitu ya. Ini adalah apa? Makanan apa? Iman, Pak. Makanan iman, makanan mengenali Allah, makanan cinta sama Allah, makanan rindu dengan Allah. Ini kalau ditinjau dari apa namanya, memberikan apa? Memberikan kekuatan itu besar mana? Kata Ibnu Qayyim, besaran makanan hati, makanan mengenali Allah, makanan cinta sama Allah, itu justru powernya, Pak, powernya menambah kekuatan itu tinggi banget ketimbang power kekuatan makanan hewani. Makanya untuk orang yang beriman tuh nggak perlu banyak makan, Pak. Kita lah makan aja kerjanya kan, makan 2 piring, 3 piring, 4 piring. Kalau nggak ada makanan nggak kuat badannya, ya kayak gitu jadinya, ya enggak? Coba lihat, Masya Allah. Jadi orang kalau sudah mengenali Allah itu nggak butuh banyak makanan, itu benar, Masya Allah. Orang kalau udah mengenali Allah itu nggak butuh banyak makanan, hatinya sudah seneng dan bahagia dan merasa nggak pernah lapar lagi, manakala Allah sudah ada bersama dia. Rindu sama Allah, cinta sama Allah, sudah, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada orang, kenapa kok ngantuk, wahai lesu Ustaz, lesu, capek, lapar, keliru jawabannya, kurang mengenali Allah jawabannya. Yang membuat ngantuk, nggak semangat belajar, nggak kuat belajar, bukan karena kurang makanan, kurang gizi, keliru, kurang mengenali Allah, bukan karena kurang gizi. Berapa banyak orang gizi mangane akeh tambah ngantuk ya. Coba bikin salat tarawih berdiri. Orang yang mengenali Allah, Pak, walaupun kurus, walaupun apa jenenge makan dikit, nggak akan goyang. Berbeda dengan orang yang makan. Coba dibikin tarawih 1 jam, lempo. Masya Allah. Deal sekarang ya. Jadi Masya Allah, lihat ini bahasa beliau, istaghna biyal abdu an katsirin minal ghadai. Hamba itu kalau sudah mengenali Allah, paham ya, tidak terlalu banyak butuh kepada banyak makanan, dan dia menjumpai kekuatan mengenali Allah itu lebih dahsyat ketimbang kekuatan makanan yang sumbernya dari hewani. Berarti makan daging 1 trek gitu ya, dengan apa? Makan daging hanya 1 apa? 3 potong ya, 3 potong. Bagi yang mengenali Allah, kedahsyatannya apa? Lebih bagus apa? 3 potong saja ketimbang makan daging 1 trek. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terusnya ikhwan. Sudah, berarti kalau pengen sehat mengenali Allah. Jadi lagian ini, orang yang mengenali Allah tidur 1 jam, 2 jam, dalam 24 jam itu nggak ada masalah. Apa teori dokter berapa itu sehari semalam? 8 kaken yuk. Urip kok turu wae 8 jam itu. Kaken yuk. Kaken turu yuk. Bukannya sehat hatinya, ya badannya sehat, hatinya apa? Bermasalah.
hatinya bermasalah. Kakek itu ulama-ulama dulu itu tidurnya paling berapa? 4 jam, 3 jam, 8 jam bendino. Kalian itu dalam sehari 8 jam berapa yang tertinggal dari kebaikan-kebaikan hanya dengan tidur aja. Teorinya jelas ya. Makan harus 3 kali. Teorinya siapa? Kalau enggak sakit. Ora, makan yang paling banyak makanan Allah itu loh. Mengenali Allah, ikut tambah sehat wis. Walau makan dikit sehari sekali doang. Mangan yang papat serong piring ya. Masya Allah ya. Ya kayak menis. Lanjut lagi. Astagfirullah. Beliau berkata lagi dalam kitab Madarijus Salikin juz 3 halaman 252. Baik ya. Apa kata beliau? Hayatul farahi was sururi wa qurratil aini billahi. Hayatul farah, kehidupan kegembiraan, was sururi, dan kehidupan surur kegembiraan, wa qurratul aini, dan kehidupan penyejuk mata itu billahi, ada di Allah, ada pada berkaitan dengan Allah. Jadi barakallahu fik, kalau kita itu pengen hidup itu nyaman, tentram, hidup bahagia, hidup sejahtera, kuncinya satu, di Allah. Sudah, bukan di harta, bukan di istri cantik, bukan di rumah mewah, bukan, tapi di Allah. Jelas? Fa'awwalu tariqiha, awal jalan mengenali Allah. Fa'awwalu tariqiha, awal jalan kepada Allah. Gimana? Karena kegembiraan, penyejuk mata itu di Allah. Lah gimana cara menempuh? Awal cara menempuhnya gimana? Kata beliau, anta arifallaha, engkau kenali Allah. Wa tahtadiya ilaihi tariqan yusiluka ilaih, hendaknya engkau mencari jalan yang bisa menghantarkan kamu ke Allah. Lihat Pak, kenali Allah. Wa tahtadi ilaih, engkau membikin ilaihi kepada Allah tariqan, jalan. Anda harus mencari jalan yusiluka ilallah, yang menghantarkan kamu kepada Allah. Sekarang aku nanya dengan jalan menuju kepada Allah, apa yang antum tempuh, caranya gimana coba? Sekarang antum nih orang awam nih, ini kata beliau, carilah jalan yang menghantarkan kamu menuju kepada Allah. Apa coba? Hah? Apa coba? Yang antum bisa lakukan sekarang apa coba? Mencari jalan yang jalan itu menghantarkan kamu menuju kepada Allah. Sekarang apa coba? Hah? Ulama, cari ulama, orang yang berilmu. Dari sini betapa pentingnya orang punya ilmu. Bapak Ibu, orang itu kalau cari bahagia, berapapun dia akan beli Pak. Yang penting bahagia. Iya apa enggak? Orang yang punya duit itu mengeluarkan berapapun duitnya, dia akan keluarkan Pak, demi yang penting bahagia, dikeluarin Pak. Contohnya, seseorang yang sakit dan dia nggak bahagia dengan sakitnya Pak, dia akan beli siapapun orangnya yang bisa menyembuhkan dia, walaupun itu TTT,
Mbok tete ku piro? Ora ngerti aku. Dikeluarkan Pak, yang penting diangkat sakitnya dan dia bahagia. Hatinya lagi galau, nggak nyaman, tidur nggak nyaman, nggak bisa, galau hatinya. Kalau andai kata ada orang yang mengobatinya dengan harga berapapun, dia akan beli Pak, supaya dia bahagia. Kalau antum paham ini, betapa mahalnya seorang guru yang menghantarkan kita menuju kepada Allah. Betapa mahalnya seorang ustadz, seorang alim yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Pak. Mahal sekali. Kita akan tahu betapa mahalnya. Sekarang ini Pak, zaman sekarang ini, apa mahalnya seorang ustadz? Harganya murah. Murah. Saya baca di kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, zaman dulu Pak, di masa berapa abad yang lalu itu mereka menghargai ilmu dan menghargai pengajar agama. Yang ngajar TPA, ngajari Quran loh Pak, tahu berapa gajinya per bulan? Kalau dikeruskan itu Pak, 300 juta. Pengajar agama tahu berapa? Hampir 700 juta Pak per satu bulan. Itu nilai ilmu agama itu, tahu mereka itu menghargainya karena mahal. Kenapa kok mahal ilmu itu? Karena ini untuk kebahagiaanmu dunia akhiratmu. Kalau kita tahu ini, nggak ada yang bisa membahagiakan kita Pak. Nggak ada yang bisa menenteramkan jiwa kita, nggak ada yang bisa menenteramkan jiwa kita, nggak ada. Melainkan jalan yang menuju kepada Allah, jalan yang bisa mengenalkan kita kepada Allah loh Pak. Bisa dipahami? Coba orang sekarang ini nyekolahkan anaknya, harga masuk Pak, mulai masuk 50 juta. Dia daftarkan harga 50 juta Pak, didaftarkan. Karena apa coba? Di sekolahan itu adalah sekolahan yang bisa apa itu, masa depannya terjamin dengan dunianya, walaupun bayar apa, uang masuk 50 juta per bulan 10 juta, nggak ada masalah Pak. Padahal itu apa Pak? Untuk kebahagiaan nggak dapat, itu kebahagiaan. Giliran pesantren yang benar-benar mengajarkan anak, yang untuk mengenali Allah, dengannya dia bahagia, berapa? Itu aja masih dikritik, mahal. Berapa dia bisa gaji gurunya itu berapa? Bisa dipahami? Maka perhatikan ini, inilah dari ucapan Ibnul Qayyim, inilah kita akan tahu betapa pentingnya mengenali Allah. Dan ini ingat, malayatimul ma'muru illa bihi fahuwa ma'mur. Kita nggak akan mengetahui perkara itu diperintahkan atau perkara itu penting atau nggak penting, nggak bakal bisa terwujud ke arah sana kecuali dengannya. Maka dengannya itu juga penting. Kita tahu Pak, mengenali Allah penting. Tapi kan mengenali Allah kan ada jalannya kan. Bisa nggak antum bisa mengenali Allah tanpa jalan ini? Kan nggak bisa. Berarti mengenali jalan ini itu juga penting. Nggak bisa antum hanya sepenting kan mengenali Allah. Iya, tapi kan ada jalannya, ada jalan yang harus kita lalui kan. Nah, jalan yang dilalui ini juga menjadikan penting. Penting banget Pak. Udah, jadi tolong kalau antum paham ini, betapa pentingnya namanya bahagia, betapa penting namanya apa? Ketenangan, ketentraman Pak. Dan itu hanya ada pada Allah, dan jalan menuju kepada Dia itu ada di ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka hormati mereka. Hormati mereka. Hormati mereka. Itu
apa namanya, harus difahami. Taib. Selanjutnya bab baru, ma'rifatullah hiya syifa'ul qulubi wa salahuha. Mengenali Allah itu adalah obat bagi hati dan perbaikan hati. Hati ini sakit. Saya katakan, Pak, hati ini sakit. Sakitnya hati itu buahnya, Pak. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan di beberapa kitabnya itu, sakitnya hati itu bermuara di dua. Satu syubhat, yang kedua syahwat. Syubhat itu menjadikan ragunya hati, itu artinya syubhat. Yang kedua apa? Syahwat, yang membikin keruhnya hati. Hati menjadi ragu itu sakit, Pak, dan bisa mati. Hati kalau keruh itu bisa sakit dan bisa mati. Nah, berarti kan itu adalah penyakitnya hati. Mengenali Allah adalah obat dari penyakit hati, dari dua sumber tadi. Saya kasih contoh. Kita ini Pak, bukan aman-aman aja, Pak, dalam bab keyakinan. Keyakinan kita ini sebenarnya apa? Sudah hampir-hampir keropos. Andai kata rumah itu, bangunan rumah itu wis hampir ambruk, Pak. Saya kasih contoh. Keyakinan kita Allah Maha Razzaq, pemberi rezeki, Pak. Praktekkan dalam kehidupan kita. Hari ini Pak Agus di ATM-nya sudah ada 500 juta. Tanya sama Pak Agus, lasek kerjai. Kenapa dia kerja? Kenapa dia masih mencari uang? Kenapa dia masih terus bekerja dan bekerja? Kenapa coba? Takut tidak makan, nanti habis duitnya, nanti nggak makan dan seterusnya, ya kan? Oke. Ini sebenarnya burung saja. Burung, Pak, burung. Lau annakum tatawakkalu burung saja itu dia pagi keluar, sore kembali. Ketika dia kembali sore pun nggak ngantongi, Pak, nggak ngantongi, cukup yang dimakan. Dia juga nggak punya ATM di rekeningnya, di sarangnya pun nggak ada untuk sehari besok 2 hari, nggak ada. Wis, dia keluar pulang sudah apa adanya. Orang sekarang, Pak, duitnya wis wake, sek ndelek kerja wae. Apa sih permasalahannya? Disitulah kita kena syubhat. Taib. Subhat lagi, Allah takdirkan kita mengenal dakwah yang mulia ini, Ini dakwah, Pak, miliknya Allah, Pak, bukan miliknya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Ini miliknya Allah. Udah, deal. Anda yakin, Pak, semakin Anda ngaji sama Allah, mengenali Allah, rezeki lo datang, insya Allah, Pak. Ini yakin nggak ini? Datang penyakit subhat, Pak. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa? Buktikan tuh si A, si B, si C, tambah ngaji tambah miskin gitu. Coba itu. Ini apa? Ini subhat, Pak. Ya, ngerogoti sebuah keyakinan kita yang benar. Dan membantahnya mudah banget, Pak, mudah banget.
Artinya saya hanya kasih contoh. Saat ini kita nggak aman-aman aja, Pak, dalam masalah apa ya? Keyakinan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan syariat kita. Ada saja yang memberikan syubhat kepada kita. Dan ingat, syubhat yang datang itu adalah penyebab penyakitnya hati. Tambah syahwat, Pak. Apa syahwat, Pak? Maksiat. Lihat wanita, lihat laki-laki, lihat film, lihat apalah begitu. Itu namanya kan syahwat. Ribain orang kan syahwat. Ngambil hartanya orang itu kan syahwat. Ya kan? Ngomentarin orang, syahwat semuanya itu. Seluruh maksiat itu sumbernya adalah dari syahwat. Syahwat ini apa? Masalahnya di mana? Di penyakit hati lah. Untuk menyembuhkan penyakitnya hati gimana? Dengan mengenali Allah. Jadi teorinya, seseorang yang pengen meninggalkan kemaksiatannya, teorinya adalah dikenalkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dia akan berhenti. Itu teorinya. Gitu loh. Teorinya begitu. Ada orang yang terkena apa itu tadi? Maksiat apa? Maksiat apa namanya? Terus nonton film porno terus, atau musik, atau apa lagi ya onani, atau bercinta, atau yang lain lah, begitulah maksiat. Itu pengobatannya adalah apa? Dikenalkan, didekatkan dia kepada Allah. Terus itu adalah pengobatan. Maka terapi yang antum melakukan itu bagus, bener itu, terapi pengobatan. Kan dikembalikan ke Allah, dikenalkan ke Allah itu. Semua masail-masail itu sebenarnya dikembalikan ke Allah. Itu masalahnya. Jelas insya Allah ya. Masya Allah. Lanjut lagi. Apa dalilnya? Apa ucapan ulama yang mengatakan bahwasanya mengenali Allah adalah syifaul qulub, obatnya hati. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Fatawa al-Kubra, di Fatawa Kubra, kata beliau, salahul qalbi, baiknya hati adalah ma'rifatullah, terletak di dalam mengenali Allah, wa mahabbatuhu, dan terletak di mencintai Allah, wa ta'zimuhu, dan terletak di pengagungan kepadanya. Masya Allah, sudah sini. Obatnya hati, perbaikan hati terletak di mana? Di mengenali Allah, cinta kepadanya, dan pengagungan kepadanya. Wa fasaduhu, dan rusaknya hati fi dziddi dzalik, dilawannya. Berarti semakin kita bodoh tentang Allah, berarti apa? Rusak hati kita. Semakin kita enggak mencintai Allah, semakin rusak hati kita. Semakin kita tidak mengagungkan Allah, berarti semakin rusak. Ingat loh teman-teman semuanya, organ tubuh yang ada di dalam hati kita yang paling terpenting adalah hati. Semuanya itu tapi Pak mengikut. Apakah Anda nggak ingat hadis? Ala fa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat, kalau ini baik Pak, saluha al jasadu kullu, seluruh jasad itu baik Pak. Kalau ini rusak, maka seluruhnya rusak.
Para salaf mengatakan begini, di pagi hari Pak, di pagi hari semua organ tubuh ini ngomong ke hati, wahai hati, bimbinglah kami menuju ketaatan. Jadi sampai dibahasakan begitu oleh para salaf Pak. Jadi di pagi hari itu semua organ tubuh, mata, telinga, kaki, tangan itu sudah ngomong ke hati. Apa katanya? Anta amiruna, engkau pemimpin kami. Bimbinglah kami menuju ketaatan, bayangkan. Dan jangan bimbing kami menuju ke maksiat kepadanya. Jadi kalau hatinya baik, seluruh kan baik Pak. Kalau begitu, seseorang yang terkena fitnah, ujian berupa nonton film-film maksiat, ini kan anak buah. Yang diperbaiki bukan matanya, tapi apa? Hati. Matanya kamu kasih obat tetes ATM satu trek, ya sama aja, akan nonton terus. Iya Pak? Ya enggak? Karena hatinya nggak diobati. HP-nya kamu ambil, misalnya contoh karena dia nonton di HP, karena hatinya nggak diobati, sama aja. Dia akan mencari kesempatan untuk melakukan itu, walaupun dirampas Pak, karena Anda belum ngobati. Pengobatan adalah ke hati. Nah gimana caranya? Kenalkan ke Allah, jalan menuju kepada Allah itu pengobatannya ke arah sana. Bisa dipahami ya? Jelas Pak? Jadi seluruh masail maksiat yang dilakukan organ tubuh itu kembalinya ke hati. Hatinya masalah Pak, semuanya masalah. Makanya kalau saya katakan, malesnya ngaji kita bukan karena capek, masalahnya di hati. Kita ngaji lalu ngantuk bukan karena capek, keliru Pak, karena bermasalah di mana? Di hati. Giliran coba Anda ngantuk-ngantuk capek nonton bola, ngantuk apa ora? Ngantuk apa ora? Orang ngantuk Pak. Coba jenengan ngantuk-ngantuk katok Pak, terus ono cewek ayu ngajak sampean, ayo jalan-jalan yuk ke mall, tak bosi tak anu, ilang ngantuk wis. Itu bukti, berarti bukan masalahnya di ngantuk karena capek, tapi masalahnya kenapa? Karena hati kita bermasalah. Hujan turun loh Pak, kenapa nggak ngaji? Karena hujan. Itu masalahnya bukan di hujan Pak, masalahnya di hati kamu yang bermasalah. Buktikan kalau ada pengumuman siapa yang datang ke masjid akan dikasih mobil, kira-kira udan tuweres ono bedek teko apa Pak Agus? Semua teko, soalnya ono mobil, oleh hati ya mobil. Maka berarti alasan logikanya saya capek. Kenapa engkau gak ngaji? Karena hujan. Itu logika lemah. Kalau saya katakan lemah, itu hanya sekedar berlogika yang kurang akurat lah kalau saya katakan. Kalau kita jawabannya gini Pak, hatiku lagi bermasalah. Ngono jawabannya Pak. Itu jawaban yang pewantes. Jawabannya itu. Kenapa? Hatiku lagi bermasalah, hatiku lagi kacau, hatiku lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sing kaya ngono iku mau. Itu loh Pak. Udah, berarti kalau jenengan ngantuk apa alasannya? Pak Agus, tadi kok gini-gini, kenapa kok ngantuk Pak Agus? Wah, itu masalah itu. Ojo katok aku Ustaz ya. Keliru kalau masalah katok itu keliru. Aku ora cocok iku masalah katok ora cocok. Saya aku takanya antum. Pemain bola ada yang ngantuk. Pemain bola apalagi kiper. Loh, itu sampai 1 jam full loh itu. Gerak terus, Pak. Iku ngantuk nggak Pak ya? Kenapa nggak ngantuk Pak? Karena dia asik dengan permainannya, ya kan? Nah sekarang
Kenapa kita ngantuk ketika belajar, Pak? Capek. Capek mana? Dengan main bola. Masalahnya kita nggak asik, Pak. Kenapa kita nggak asik? Kita masalah di hati. Hati yang sehat kan apa? Merasa nyaman dengan Allah. Disebut Allah nyaman. Kan itu hati yang sehat. Itu orang kenal Allah kan itu loh. Hatinya sehat, nyaman. Disebut Allah lo tenang, nyaman. Dan dia itu rindu dengan penyebutan Allah tuh rindu. Rindu, Pak. Yes. Udah ditampar itu lagi. Pak Agus, kajian kita nampar ya awal DWKB ya. Oh iya, ditampari. Masalahnya di hati kita karena maksiat tadi masalahnya. Taib Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad saya tinggal, insya Allah sudah cukup dengan sebelumnya. Sedikit lagi, qala Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Lihat Pak ucapan Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam juz 1 halaman 220. Kata beliau, fala sholaha lil qulubi, maka tidak ada kebaikan bagi hati, enggak ada perbaikan bagi hati, Pak. Hatta tastaqirra, berarti kan kata tastaqir ya, hatta tastaqirra, sampai tetap, enggak goyang Pak, sampai tetap. Fiha, pada hati. Ma'rifatullah, mengenali Allah. Mengenali Allah itu benar-benar kokoh di dalam hatinya. Sampai kokoh di dalam hatinya mengenali Allah. Jadi ini mengenali Allah nggak sekedar kenal, Pak. Piye carane iso kokoh. Itu baru ada kebahagiaan, Pak. Kedua ya, hatta tastaqirra, sampai kokoh fiha, di hati. Ma'rifatullah, mengenali Allah. Sampai kokoh uzmatuhu, pengagungan dia kepada Allah. Wa mahabbat, kena mati lagi tuh, aman. Oh kabel bermasalah, oh enggak ya kan, harusnya lebih awet kan, makanya itu mungkin awet kan harusnya. Ranten teh harusnya kok idai harusnya ganten teh, sebagaimana apa? Kekuatan ma'rifatullah lebih apa? Dahsyat ketimbang kekuatan apa? Makanan hewani, Pak. Ya. Lihat ini. Tambah lagi, sampai kokoh khasyatuhu, takutnya dia kepada Allah. Wa mahabatuhu, apa? Penghormatan dia kepada Allah. Wa raja'uhu, dan kuat pengharapannya kepada Allah. Wa tawakkul, oh boleh.
Bang Neng. Mau nanti baterai. Bentar, Mas. Suruh nunggu bentar ya. Nunggu bentar kan ya. Oh, tes. 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 Kurang. Wah. Tuh nggak usah speaker saja. Wah, gini lebih enak kan? Wah. Moderannya kelihatan itu nggak ada? Kelihatan nggak? Hah? Ada. Baik ya. Kita lanjutkan. Tadi apa? Kebahagiaan bagi hati itu nggak bakal terwujud sampai apa? Sampai kokoh. Satu apa? Ma'rifatullah. Kedua, pengagungannya. Terus kecintaannya. Terus pengagungannya, ketakutannya. Terus pengagungannya, harapannya. Terus tawakalnya. Lihat, watam tali'a min dzalik, dan hatinya itu harus penuh, Pak. Nggak sekedar kokoh tapi penuh, Pak. Penuh dengan pengenalan Allah, penuh dengan pengagungan, nggak sekedar mek kokoh, penuh. Nah, baru bisa berbuah. Apa itu? Bahagia, Pak. Nah, berarti bisa dipahami itu ini. Ustadz, saya ini kok wis mondok lama, wis belajar suwi, tapi kok gurung bahagia ya. Kalau lagi diuji dengan rezeki sempit, stres saja, malas ibadah, iki piye masalah iki? Masalahnya tadi, poin-poin yang disebutkan tadi belum kokoh di hati kita dan belum memenuhi di hati kita. Taib ya, sedikit saya akan nyinggung harap dan tawakal, Pak. Saya kasih contoh aja bagaimana pentingnya kita belajar tauhid, Pak. Sering kita mendengar kata tawakal. Wis to tawakal nang Allah. Bahkan pengajar-pengajar pun seringnya menyebutkan tawakal kan itu, Pak ya. Tapi pahami, Pak, tawakal itu memiliki sebuah konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Konsekuensinya adalah nggak mungkin Anda itu tawakal kepadanya kecuali satu,
Anda percaya sama dia dulu. Paham ya? Bukan percaya dulu, mengenali dulu. Kecuali Anda mengenal dia dulu. Kedua, Anda percaya kalau dia mampu. Ketiga, apapun yang dia berikan kepada kamu, Anda harus mengikuti. Saya kasih contoh. Anda memasrahkan urusan rumah, bangunan rumah kepada Pak Agus. Sebelum Anda memasrahkan pengurusan rumah kepada Pak Agus, Anda harus kenal Pak Agus itu siapa, ya enggak? Ya enggak? Siapa Pak Agus? Kenal dulu. Lah Pak Agus gak antum kenal, terus antum serahkan urusan rumah Anda, antum kasih duit telok 3M, antum gak kenal dia, melayu Pak. Kenal dulu. Kedua, setelah kenal, Anda percaya sama dia. Kenapa percaya? Kemampuannya antum lihat, ya kan? Amanahnya gimana, sekolahnya di mana. Nah, dua ini kalau sudah terpenuhi, maka apa? Hasilnya bagaimana? Ada harus nerima. Itu namanya tawakal, Pak. Maka Anda, misal contoh, menyerahkan pengobatan ke di sini, rumah apa? Rumah dakwah ya. Rumah apa? RSCM. Wes, serano Pak. Berarti Anda nggak mungkin menyerahkan di RSCM kecuali Anda tahu dia itu siapa. Tahu dulu kan, tahu. Kedua, lalu Anda percaya. Kalau Anda percaya, tahu kemampuannya kan, lalu percaya. Ketiga, apapun hasilnya yang didapatkan, Anda harus nerima. Itu namanya tawakal. Nah, kalau kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, berarti konsekuensinya kenali Allah dulu dong. Ya enggak? Bagaimana kita bisa pasrah dengan Allah, kita nggak kenal sama Allah kan? Makanya guru-guru atau pengajar-pengajar kita itu ketika ngajar bab tawakal, sampaikan dulu 3 poin ini. Kedua, percaya, lalu percaya sama Allah. Kenal, lalu percaya. Ketiga, apapun yang diberikan oleh Allah dari hasil pemasrahan tadi, Anda harus menerima. Nah, kalau itu antum paham Pak, Masya Allah, hati itu bahagia. Nggak ada nyaci maki, nggak ada getun, getun ya? Getun itu apa? Nyesal, nggak ada. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Masya Allah, lihat. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid. Ini loh hakikat tauhid. Yang ini. Jadi hakikat tauhid yang kita pelajari itu adalah ini tuh perbaikan hati, ya kan, dalam mengenali Allah, membuka kepada Allah, cinta, mengenal, takut, mengharap sampai penuh di dalam hati kita. Ini yang namanya hakikatut tauhid. Jadi hakikatut tauhid nggak sekedar lisan apal hukumnya, iki syirik, iki bid'ah, nggak hanya itu. Kita kadang-kadang banyak taunya syirik ya. Apa hukum meminta kepada dukun? Syirik, bid'ah, Masya Allah, kabeh kuwabe di syirik loh ya. Tapi yang paling inti dari itu apa? Hubungan hati Anda dengan Allah nol. Ini yang sering terjadi. Kita pinter di hukumnya, di hukum tauhidnya, tapi kita nol hubungan sinyal antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatut tauhid di mana? Di hubungan hati. Di hubungan hati, Pak. Antara kamu dengan Allah, gimana tawakal kamu? Ya kan? Gimana
pengenalan kamu dengan Allah gimana, itu ke arah sana. Sedikit lagi lihat qala Syekh Tuwaijiri hafizallahu taala dalam kitab Musu'atul Qulub. Syekh Tuwaijiri dalam kitab Musu'atul Qulub, lihat ini, fala yakhruju marudul qalbi, penyakit hati nggak bakal sembuh, an syahwatin, yang mana penyakit itu munculnya karena syahwat, au syubhatin, atau penyakit hati itu munculnya karena syubhat, au murakkabin minhuma, atau penyakitnya hati itu tersusun kedua-duanya, juga dari syubhat plus syahwat. Lihat Pak, seluruh penyakit ini, wahadil amradu kulluha, penyakit-penyakit ini semuanya mutawallidatun, terlahirkan dari apa? Anil jahli billah, karena dia bodoh tentang Allah, wa bidinihi wa syar'i, dan bodoh tentang agamanya dan syariatnya. Maka karena bodoh tentang Allah, bodoh tentang syariatnya, bodoh tentang agamanya, melahirkan berupa penyakit hati, baik itu mengarah kepada syubhat atau mengarah kepada syahwat atau dari kedua-duanya. Kenapa? Karena bodoh tentang Allah. Lihat, wadawauha bil ilmil ilahi, obatnya penyakit hati adalah apa? Ilmu ketuhanan, mengenalkan dengan Allah. Obatnya terkait dengan penyakit-penyakit hati adalah apa? Adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang cemburu, ada orang yang apa lagi iri aja. Itu karena munculnya karena apa? Bodoh tentang Allah. Bodoh tentang Allah karena dia iri, dia cemburu, cerewet, ghibah. Wah, banyak poli itu, Pak. Itu karena bodoh tentang Robnya. Sudah mau maghrib lah? Cukup insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga ini adalah sedikit ya tamparan untuk kita semuanya, untuk perbaikan hati kita, hubungan kita dengan Allah, sinyal kita dengan Allah itu diperdalam. Dan poin yang sering saya tekankan lagi teman semuanya, kalau ini perkara penting, ingat, kita butuh jalan yang bisa memberikan jalan antara kita dengan Allah, yaitu alim minal ulama. Itu adalah luar biasa di sisi kita semuanya. Taib, barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.